Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 26-30. Luli baru saja mulai makan setelah berkultivasi ketika teriakan marah Diba datang dari luar. Diba, suara itu begitu familiar bagi kedua saudara itu sehingga ekspresi wajah mereka berubah saat mendengarnya. Mereka saling memandang, berpikir bahwa apa yang paling mereka khawatirkan telah datang. Diba ada di depan pintu mereka. Yang terpenting adalah mengapa Diba berani bersikap begitu sombong dan berteriak keras di kedai milik keluarga Liu. Bagaimana mungkin seorang patriark klan eksternal yang baru saja bergabung dengan keluarga Zhao bersikap dengan penghinaan yang tak tertahankan? Siapa yang memberinya kepercayaan diri ini? Kak, apa yang harus kulakukan? Luli bertanya pada Luling. Saat ini, dia sudah memegang pedang di tangannya. Jika Diba benar-benar meminta pertarungan, maka yang tersisa bagi Luli adalah bertarung sampai mati. Tenang saja, Luling menjawab setelah mempertimbangkannya. Ayo kita temui dia, kurasa dia tidak berani bertarung di dalam bar. Kalau tidak, dia pasti sudah menghindari teriakan dan langsung masuk. Berkat bukan berarti kutukan, namun kutukan tidak dapat dihindari. Bersembunyi di sini bukanlah solusi. Mereka mungkin juga pergi ke sana untuk bertemu Diba. Ada lebih banyak orang di sana. Keluarga Liu akan mendapatkan berita langsung jika mereka benar-benar membuat keributan. Luli membantu Luling dengan tangannya. Mereka melihat aula kedai minuman itu penuh dengan orang begitu mereka sampai di tangga. Semua pelayan dan pengawal keluar, mengelilingi dan menatap dengan marah ke arah sekelompok prajurit berbaju besi berwarna biru kehijauan. Diba, Luli dan Luling melihat Diba pada pandangan pertama. Dia mengenakan baju besi berwarna cian di sekujur tubuhnya. Ada 4 atau 5 orang bersamanya, yang semuanya tampak seperti prajurit keluarga Zhao. Diho mewarisi bentuk tubuh Diba. Diba berwajah persegi, tingginya setidaknya 6 kaki. Diba bertubuh gempal dan berwibawa. Ia membawa kapak besar di punggungnya, dan ada aura agresif dan mendominasi di sekelilingnya. Diba tampak seperti binatang buas berbentuk manusia. Luli, niat membunuh memenuhi matanya saat dia melihatnya. Roh jahat memenuhi sekujur tubuhnya. Dia berteriak, "Apa yang kau lakukan sungguh luar biasa. Kau berani membunuh paman keempat, Paman Li, Tian dan Han. Aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf hari ini jika aku tidak bisa membunuhmu." Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Banyak orang keluar dari kamar mereka di bar, dan lebih banyak lagi yang mulai berkumpul di luar juga. Namun, tidak ada yang akan campur tangan. Mereka jelas-jelas hanya penonton atas kekacauan itu. Luli memegang erat-erat pedangnya, berdiri di depan Luling. Jika Diba bergerak, Luli akan melakukan perlawanan yang putus asa. Luli tidak berkata apa-apa. Luling berkata kepada pemilik kedai alih-alih kepada Diba dengan suara dingin, penjaga kedai. "Kami membayar harga yang cukup mahal untuk tinggal di sini karena kami tidak ingin diganggu. Ini adalah wilayah keluarga Liu. Sekarang bagaimana mungkin ada seseorang yang berteriak dan ingin membunuh orang? Tidakkah keluarga Liu akan melakukan apapun? Atau, apakah Kabupaten Wuling tidak berada di tangan keluarga Liu? Terakhir kali aku memeriksa, tidak ada kekerasan yang diizinkan untuk digunakan di Kabupaten Wuling. Itu adalah aturan yang dibuat oleh penguasa daerah, kan?" Luling baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika penjaga kedai dan para pengawal tercengang. Itu memang aturan yang dibuat oleh keluarga Liu untuk melarang penggunaan kekerasan di dalam wilayah Wuling. Jika mereka membiarkan Diba dan seluruh gengnya membunuh orang di siang bolong hari ini, gengsi dan otoritas keluarga Liu akan sangat berkurang. Bisnis kedai itu juga akan mencapai titik terendah. Penjaga kedai dengan kumis melengkung itu mengucapkan beberapa patah kata dengan muram. "Kalian dari keluarga Zhao, pergilah dari sini. Jika kalian memiliki dendam atau masalah yang ingin diselesaikan, kalian dapat mengajukan keluhan ke istana penguasa. Bertempur di sini berarti menjadikan kami keluarga Liu sebagai musuh." Dentang gelombang.
Para pengawal keluarga Liu segera mengeluarkan senjata mereka. Mereka siap untuk menyerang begitu Diba dan yang lainnya berani melakukan sesuatu yang gegabah. Luli menghela napas lega setelah melihat ini. Diba adalah seorang pejuang di alam laut roh. Di antara yang lain bersamanya, satu juga berada di alam laut roh, dan sisanya berada di puncak alam Xuan Wu. Begitu mereka mulai mengambil tindakan, konsekuensinya akan terlalu berat untuk ditanggung. Haha, sebelum Diba membuka mulutnya, seorang pria parubaya lain yang berdiri di sampingnya yang berada di alam laut roh tertawa. Dia memiliki token 1 di tangannya. Dia menatap penjaga kedai sambil tersenyum dan melanjutkan. Saudara Liu Yuan, ini adalah token dari patriark keluarga kita. Keduanya adalah pengkhianat suku Dilong. Lebih dari itu, mereka membunuh banyak orang di suku Dilong. Patriark keluarga kita berkata, sekarang dunia luar tidak stabil. Jika kita membiarkan orang-orang gila ini masuk ke kota, bencana mungkin akan datang. Sebenarnya, ini adalah urusan dalam negeri suku Dilong. Saudara Liu Yuan, bisakah kau membantu kami? Bagaimana kalau kita biarkan Diba menyelesaikan ini sendiri? Tentu saja, kita tidak akan membuat keributan di dalam kabupaten. Kita akan mengatasinya saat kita keluar. Tampaknya orang yang berbicara itu memiliki otoritas yang cukup tinggi di keluarga Zhao. Penjaga kedai dan para pengawal tidak lagi tegang. Penjaga kedai sesekali melirik token, jelas memiliki perasaan campur aduk. Omong kosong, Luling tahu bahwa situasi tidak menguntungkan mereka. Para pengawal keluarga Liu jelas tidak lagi bersikap bermusuhan. Mungkin mereka bahkan akan mengizinkan Diba membawa mereka. Lagi pula, kedua bersaudara itu bukan siapa-siapa bagi mereka. Selama pembunuhan itu tidak dilakukan di dalam kabupaten, hal itu akan lebih mudah diterima. Beberapa ide muncul di benak Luli. Ia membungkuk kepada penjaga kedai dengan tangan disilangkan di depan. Tuan, saya Luli. Saya memang membunuh beberapa orang di suku Dilong. Tetapi Anda tidak bisa hanya mendengarkan cerita dari sisi mereka untuk mengetahui gambaran utuhnya. Saya cukup mengenal Nyonya Yi dan Tuan Liu Wu. Saat Anda bertemu mereka, barulah Anda memutuskan untuk menyerahkan kami kepada Diba atau tidak. Nona Yi, Liu Wu, Liu Yuan, sang pemilik kedai, terkejut. Ia siap untuk melupakan hal ini. Tetapi sekarang setelah Luli menyebut nama mereka berdua, ia harus berhati-hati. Ia berpikir sejenak dan berkata, seseorang, pergilah dan lihat apakah Nyonya Yi dan Tuan Wu sudah kembali. Kali ini, Diba yang sedikit malu. Dia menatap Luli dengan heran. Bajingan ini kenal Liu Wu dan Lady Yi. Dan, kenapa dia membunuh Ditian, Dihan dan dua leluhur suku? Ayo. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki yang berdesir dan disertai dengan aura yang ganas. Luli melihat ke kejauhan dan menjadi gembira. Dia melihat sekelompok pengawal serigala perak berlari kencang ke arah sini, dan yang berada di depan tidak lain adalah Nyonya Yi. Nona Yi telah kembali, seorang pelayan di luar berteriak lama sebelum Nyonya Yi tiba di sini. Diba dan yang lainnya melihat keluar dan menjadi semakin malu. Nyonya Yi telah memilih waktu yang tepat untuk kembali. Nyonya Yi seharusnya sudah kembali dari jarak yang jauh. Tampak sangat lelah karena perjalanannya. Ada beberapa noda di bulu rubahnya. Dia memimpin sekelompok orang dan tiba di luar kedai dengan serigala perak mereka. Saat dia turun dari serigala peraknya, orang-orang yang berkumpul di sekitar gerbang segera mundur ke samping untuk memberi jalan baginya. Nyonya Yi masuk dengan 6 atau bahkan pengawal. Luli. Nyonya Yi melihat Luli pada pandangan pertama. Wajahnya yang lelah berseri-seri karena kebahagiaan saat dia berkata sambil tersenyum. Luli, apakah kamu di sini untukku? Luli memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan di depan dadanya. Nona Yi, aku tidak tahan lagi tinggal di suku ini. Karena itu, aku di sini untuk mencari perlindungan darimu. Begini, kepala suku kami telah berusaha memburu aku. Dan
Nona Yi, aku telah mengolah energi Suan. Cahaya di tangan Luli bersinar saat energi Suan yang kuat langsung berkedip. Lady Yi dan para pengawalnya tercengang. Diba juga bergumam ragu dan terkejut. Tahap tengah alam Suan Wu. Bagaimana mungkin suku itu tahu bahwa Luli tidak bisa mengolah energi Suan? Diba telah meminta Dihu dan yang lainnya untuk mengawasi Luli. Jika Luli bisa mengolah energi Suan, dia mungkin sudah membunuh mereka berdua sejak lama. Luli baru saja meninggalkan suku tersebut. Bahkan jika Luli benar-benar dapat mengolah energi Suan, maka ia pasti telah melakukannya saat ini. Bagaimana mungkin Luli dapat mencapai tahap tengah alam Suan Wu dalam waktu yang singkat? Dibandingkan dengan Diba, Nyonya Yi jauh lebih terkejut. Luli baru saja bertarung di sisinya beberapa hari yang lalu. Dia juga sedang menarik peti mati. Jelas tidak ada tanda-tanda energi Suan dalam dirinya. Dan Lady Yi, Liu Wu, dan Patriark Hong tidak mungkin salah. Untuk mengolah energi Suan dalam waktu yang singkat, untuk mencapai tahap tengah alam Suan Wu, konstitusi yang tidak normal, tidak ada tahap kelemahan saat mengonsumsi pelet pemurnian tubuh. Pada saat itu, Luli penuh dengan misteri dan kejutan di mata Nyonya Yi. Nona Yi, Zhao Li baru saja mengatakan. Penjaga kedai berjalan ke arah Nyonya Yi dan memberitahunya tentang urusan dengan Diba. Dia menekankan apa yang dikatakan oleh patriark keluarga Zhao. Namun, setelah mendengar itu, Nyonya Yi berkata dengan tegas, "Zhao Li, bawa orang-orangmu dan pergi. Ini adalah Kabupaten Wuling. Siapapun yang berani menggunakan kekerasan di kabupaten ini akan dibunuh tanpa pertanyaan." Nona Yi, titik. Zhao Li memegang token patriark keluarga Zhao dan ingin menjelaskan. Namun, Nyonya Yi tidak mengizinkannya bicara lagi. Dia melambaikan tangannya dengan sombong. "Keluar." Oke, Zhao Li mencibir. Dia memanggil orang-orangnya dan berjalan keluar. Diba menggertakkan giginya. Setelah menatap Luli dan saudara perempuannya dengan marah, dia berjalan keluar dari bar. Sekarang sudah tidak apa-apa, senyum mengembang di wajah Nyonya Yi seperti bunga yang sedang mekar. Ia menatap Luli dan berkata, "Luli, atas nama keluarga Liu, saya menyambutmu untuk bergabung dengan keluarga Liu." "Apa, kau ingin bergabung dengan klan tamu? Kau ingin menjadi prajurit tamu?" Sebelum Nyonya Yi benar-benar tenang setelah ia membawa Luling dan Luli kembali ke kompleks keluarga Liu, Nyonya Yi telah diberitahu tentang berita yang mengejutkan. Luli menjawab dengan yakin, "Ya, aku ingin bergabung dengan klan tamu. Selama aku baik-baik saja dengan keluarga Liu, aku bersedia mengambil risiko apapun untuk melakukan tugasku jika Tuhan melarang sesuatu terjadi pada keluarga Liu." Titik. Luling telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Luli dapat bergabung dengan keluarga manapun, tetapi hanya sebagai prajurit tamu. Tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan klan eksternal, apalagi klan internal. Namun tentu saja, biasanya hanya murid dari keluarga yang sama yang dapat bergabung dengan klan internal. Luli jarang menentang apa yang dikatakan adiknya. Dia begitu khawatir terhadap adiknya sekarang setelah mendengar apa yang dialami adiknya, jadi kecil kemungkinan baginya untuk tidak menurut. "Tunggu sebentar." Nyonya Yi menyesap tehnya dan berbicara serius kepada Luli. "Luli, mungkin itu karena pengetahuanmu tentang keluarga besar masih kurang, atau perbedaan antara klan tamu dan klan eksternal. Jika saya mengerti semuanya," Luli menyela Nyonya Yi dan menjawab dengan sedikit rasa bersalah, "Saya mengerti bahwa bergabung dengan klan tamu akan berarti status yang sangat rendah, dan tidak banyak jalan keluar, atau kekuasaan atau gaji. Namun saya memiliki beberapa kesulitan yang tidak ingin saya bicarakan. Yang dapat saya lakukan adalah memberi Anda kata-kata saya bahwa selama keluarga Liu bersedia menerima saya di klan tamu, jika sesuatu terjadi pada keluarga Liu, saya bersedia mengambil risiko bahaya apapun." "Berhenti, apa yang kau katakan tidak ada artinya." Melihat Luli hendak mengucapkan sumpah, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aturan adalah aturan."
Aku bukan orang yang berhak mengambil keputusan di sini. Bahkan ayahku tidak punya hak atau kekuasaan untuk memberikan perlakuan klan eksternal kepada prajurit tamu. Selain itu, kau telah menyinggung Diba yang sekarang menjadi patriark klan eksternal. Tidak apa-apa jika kau tetap di dalam kabupaten. Tapi kami tidak bisa melindungimu begitu kau keluar. Aku mengerti. Luli mengangguk lagi. Tapi aku bersikeras. Dia jelas merasa bahwa Nyonya Yi menjadi tidak senang setelah mendengar jawabannya. Begitu pula beberapa pengawal di luar aula. Mereka bahkan menatapnya dengan sedikit mengejek. Rasanya seperti mereka diam-diam menyalahkan Luli karena tidak bisa menghargai kebaikan yang diberikan kepadanya. Luling berdiri di samping Luli sepanjang waktu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Wajahnya ditutupi cadar. Berdiri di sana dengan patuh, dia tidak menunjukkan apa yang ada dalam pikirannya. Baiklah. Nyonya Yi tidak ingin membuang-buang napasnya untuk membujuk Luli agar tidak melakukannya. Dia berdiri dan berkata, untuk bergabung dengan klan tamu, kamu harus menyelesaikan misi. Kamu mungkin harus keluar dari daerah itu. Sebaiknya kamu berhati-hati, selama kamu dapat menyelesaikan tugas itu. Kamu akan menjadi prajurit tamu keluarga Liu. Aku harap kamu berkultivasi dengan usaha. Jika kamu akan berubah pikiran, kamu dapat memintaku kapan saja. Liu Yu, bawa mereka ke klan tamu dan beritahu patriark klan itu apa yang aku katakan. Nyonya Yi berdiri dan pergi bersama seseorang yang menemaninya. Pengawal Liu Yu berkata kepada Luli dan saudara perempuannya dengan wajah datar, ikuti aku. Luli dapat memahami perubahan sikap Liu Yu. Prajurit tamu sebenarnya tidak diterima dengan baik di keluarga manapun. Kecuali Luli memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, tidak ada keluarga yang ingin mempertahankannya tanpa imbalan apapun. Apalagi dia mungkin bergabung dengan keluarga musuh di masa mendatang. Kompleks keluarga Liu sangat luas. Bangunan demi bangunan bermunculan, dengan paviliun dan air mancur berserakan di sekitarnya. Lilin-lilin menyala di mana-mana. Keanggunan masih hadir di antara semua kemewahan. Ini adalah pertama kalinya bagi Luli dan Luling melihat pemandangan baru seperti itu. Jadi mereka tidak punya waktu untuk menikmati semuanya. Di sini tidak seperti tinggal di sukumu. Kami punya banyak aturan di sini. Kau tidak boleh berkeliaran sembarangan. Kau hanya boleh berjalan di klan tamu. Jika kau ingin keluar dari kompleks keluarga Liu, kau harus melewati gerbang barat. Namun, adikmu tidak bisa datang dan pergi sesuka hati. Patriark klan tamu akan memberimu katalog terperinci nanti dan memberitahumu tentang aturannya. Liu Yu menjelaskan sambil berbicara. Luli mengangguk. Luling menundukkan kepalanya dan berhenti melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, Liu Yu membawa mereka berdua ke halaman besar di dalam, di mana terdapat lebih dari selusin halaman kecil yang terpisah. Banyak halaman kecil yang memiliki lilin dan lampu. Jadi, tampaknya ada beberapa prajurit tamu di keluarga Liu. Patriark Cheng, ini adalah prajurit tamu yang baru bergabung, Luli. Nyonya Yi ingin Anda mengurus sisanya. Setelah tiba di sebuah halaman kecil, Liu Yu langsung pergi setelah meninggalkan mereka berdua kepada orang tua berjanggut putih itu tanpa melihat mereka. Orang tua berjanggut putih itu ramah dan tersenyum. Dia menunjuk ke sebuah halaman kecil dan berkata, "Namaku Chengku. Aku adalah patriark klan tamu. Pergilah dan duduklah di halaman itu, dan kita akan membicarakan sisanya besok." Orang tua berjanggut putih itu lalu melemparkan selembar kayu bertuliskan nama Luli. Di sana tertulis peraturan klan tamu. Lihatlah dulu dan tanyakan padaku besok jika ada yang tidak kau mengerti. Luli dan Luling beristirahat di halaman mereka di sudut, lalu memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan di depan dada. Halaman kecil ini masih lebih besar daripada halaman yang mereka miliki di suku itu. Halaman itu memiliki 4 kamar. Meskipun perabotan dan dekorasinya tidak istimewa, halaman itu masih jauh lebih baik daripada halaman mereka di suku Dilong. Luling berputar mengelilingi halaman setelah meletakkan bungkusan itu. Ia masuk dan berkata, "Cukup bagus.
Di sini aman dan tenang, yang cocok untuk bercocok tanam tertutup. Tanpa kejutan apapun, kita akan tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun. Luli sedang membaca katalog yang diberikan oleh Chengku untuk memahami aturan keluarga Liu. Ia menatap Luling saat mendengar kata-katanya. Kak, hanya 1 atau 2 tahun? Kita mau kemana? Selatan. Luling menunjuk ke selatan dan menjawab, kau tidak cocok di tempat kecil di Kabupaten Wuling ini. Kau punya banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kau harus pergi ke kota bela diri surga, kota dingin surga, atau kota dingin surga dalam waktu 3 tahun. Bergabunglah dan jadilah prajurit tamu dari salah satu dari 3 keluarga kerajaan tingkat kelima terbesar di Gurun Utara. Kota bela diri surga, kota dingin surga, kota dingin surga. Keluarga kerajaan, Luli sekali lagi tercengang oleh Luling. Ketiga kota itu adalah 3 kota kerajaan keluarga utara, ibu kota 3 negara terbesar di Gurun Utara, kerajaan bela diri surga, kerajaan dingin surga, dan kerajaan dingin surga. Luling ingin dia pergi ke 3 kota kerajaan dan bergabung dengan salah satu dari 3 keluarga kerajaan. Siapa dia? Dia hanya warga sipil dari suku kecil. Dia sangat beruntung bisa bergabung dengan keluarga Liu, penguasa sebuah daerah. Keluarga kerajaan, mereka adalah penguasa super yang mengawasi seluruh Gurun Utara. Patriark keluarga Liu bahkan tidak cukup layak untuk menjadi penjaga pintu mereka. Apa yang telah dia lakukan hingga layak menjadi prajurit tamu keluarga kerajaan? Luli, jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku sudah bilang padamu bahwa identitasmu cukup unik. Tidak ada batasan untuk apa yang bisa kau capai di masa depan. Selama kau berusaha dan bekerja cukup keras, suatu hari kau akan berdiri di puncak Gurun Utara dan membuat seluruh Gurun Utara berguncang di bawah kakimu. Kau memiliki gen keluarga Lu di dalam dirimu. Kau ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Luling menjelaskan dengan serius. Setelah jeda, dia melanjutkan. Tujuan pertamamu adalah bergabung dengan keluarga tingkat kelima. Masih banyak jalan yang harus kamu tempuh. Sekarang, jangan pikirkan itu lagi. Kamu perlu mengolah dan mengurus sisanya setelah kamu membangkitkan garis keturunanmu. Titik. Luli kembali terdiam karena kebingungan. Luling selalu menyimpan sesuatu yang tidak terucapkan, membuatnya selalu bingung. Kebetulan saja dia memiliki karakter yang keras kepala. Luli tidak bisa mendapatkan jawaban darinya jika dia tidak ingin membaginya. Luli harus membawa katalog itu kembali ke kamarnya. Luling akan menghabiskan waktunya di dalam halaman, jadi dia tidak membutuhkannya. Di sisi lain, Luli harus mempelajari berbagai aturan klan tamu keluarga Liu dengan saksama. Kalau tidak, dia akan diusir dari keluarga Liu. Setelah menelusuri katalog, Luli sedikit memahami aturan klan tamu. Tidak banyak batasan bagi prajurit tamu dari keluarga Liu. Selama mereka tidak bertindak gegabah atas nama keluarga Liu atau di dalam keluarga Liu, mereka seharusnya baik-baik saja. Keluarga Liu akan membagikan gaji mereka setiap bulan dan memberi mereka sejumlah sumber daya. Biasanya, keluarga tidak akan mengerahkan prajurit tamu kecuali keluarga tersebut menghadapi bencana besar. Itu sama saja dengan membesarkan sekelompok pemalas yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun, setiap prajurit tamu harus dinilai sebelum bergabung dengan klan tamu untuk menunjukkan kapasitas atau potensinya. Tidak mungkin keluarga Liu akan mendukung tim yang berisi pecundang. Tes, Nyonya Yi juga menyinggung soal ujian itu. Luli mengerutkan kening dan berdoa agar ujian itu tidak dilakukan di luar daerah itu. Kalau tidak, Diba akan memikirkan banyak cara untuk menyergap dan membunuhnya. Begitu dia mati dalam misi, Luling akan kehilangan haknya untuk tinggal di sini dan diusir. Nasib yang menantinya akan menyedihkan. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Pada hari kedua, Patriark klan tamu Chengku mendatangi Luli dan memberinya misi, menemani Nyonya Yi untuk pergi berperang di jurang es dalam waktu 4 hari.
Ia hanya bisa menjadi prajurit tamu resmi keluarga Liu jika ia mampu membunuh 100 binatang suan tingkat pertama atau 1 binatang suan tingkat kedua. Di dekat jurang es, sekelompok prajurit kuat dari keluarga super terlibat dalam perang yang sulit dengan Raja Binatang Suan, yang memicu pergolakan binatang di luar jurang. Meskipun binatang suan yang kuat terbunuh, dan pergolakan binatang ditekan agar tidak menyebar lebih jauh, masih banyak binatang suan yang mencoba keluar. Karena itu, semua keluarga besar baru-baru ini memobilisasi pasukan yang kuat dalam upaya untuk membunuh binatang suan di luar jurang es. Kami telah kehilangan banyak jiwa selama perang kali ini. Sekarang setelah Anda bersedia bergabung dengan klan tamu, dan keluarga Liu dalam bahaya, maka tentu saja, tugas itu jatuh pada Anda sekarang. Chengku pergi setelah menjelaskan. Luli melihat ke arah Luling, yang mengangguk dan berkata, ini sebenarnya misi yang cukup masuk akal untuk menilai dirimu. Dengan mengikuti Lady Yi, kamu akan merasa tidak terlalu berbahaya, dan kamu bisa terbiasa menggunakan energi suanmu. Tentu saja, Diba akan menghabiskan seluruh kemampuannya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, kamu masih akan lolos dari bahaya jika keluar dari daerah ini kali ini. Luli mengerutkan kening dan menjawab, perintah telah diberikan. Tidak ada yang dapat kulakukan untuk mengubahnya selain pergi berperang di luar daerah. Sayang sekali tidak banyak waktu. Jika aku punya waktu 1 atau 2 bulan sebelum misi, aku bisa membuka semua saluran energiku dan mencari cara untuk memadatkan laut rohku. Luling melambaikan tangannya setelah berpikir sejenak dan berkata pada Luli, pergilah berkultivasi sekarang. Mari kita lihat apakah kamu dapat membuka beberapa saluran energi lain dalam 4 hari untuk meningkatkan kemampuan tempurmu. Kita akan memikirkannya sebelum misi. Luli tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Ia telah membuka 4 saluran energi dengan kecepatan secepat roket. Jika ia dapat menangani sisanya seperti 4 saluran pertama, ia dapat mencapai puncak alam Suanwu dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jelas, itulah angan-angannya. Pembukaan saluran energi kelima, saluran Fot Ying, berjalan lancar, hanya butuh waktu setengah hari. Namun, saluran keenam, saluran Ren, panjang dan besar. Di dalamnya mulai muncul lebih banyak kotoran dan halangan. Luli butuh waktu 1,5 hari untuk membuka saluran energi ini. Kehidupan mereka di sini cukup mudah dan nyaman karena mereka tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Setiap hari, makanan, air, dan buah-buahan diantarkan kepada mereka. Ada seorang pengurus rumah yang bertanggung jawab atas klan tamu. Permintaan apapun, selama masih dalam batas kewajaran, dapat diajukan kepadanya. Kenapa yang ketujuh begitu panjang dan besar? Luli berkultivasi siang dan malam karena ia tidak perlu khawatir tentang Luling sekarang. Ia tercengang ketika ia pindah ke saluran energi ketujuh. Saluran energi ketujuh, Meridian Gubernur, berukuran 2 kali lipat dari saluran keenam. Saluran Ren, dan dengan lebih banyak halangan di dalamnya. Ia memperkirakan bahwa ia tidak dapat membukanya tanpa memberinya waktu 3 atau 4 hari. Itu menjadi lebih sulit seiring dia melanjutkan hidup. Luli merasa lega saat memikirkannya dengan cara ini. Jika semuanya menjadi lebih mudah seiring seseorang maju dalam kultivasi, maka semua orang akan menjadi bangsawan atau penguasa manusia. Ada alasan mengapa prajurit yang kuat jarang ada. Dan itu adalah kesulitan yang sangat besar dalam mencoba menerobos ke alam berikutnya. Jika apa yang ada dalam pikiran Luli diketahui orang lain, banyak yang akan sangat tertekan hingga muntah darah. Bagaimanapun, yang paling berbakat di antara generasi muda, tuan muda keluarga Zhao Rui, membutuhkan waktu setahun penuh dari tahap awal hingga puncak alam Suanwu. Namun, tampaknya Luli hanya membutuhkan beberapa bulan. Seperti yang diharapkannya, menjelang sore hari ketiga, Luli baru membuka setengah dari saluran energi ketujuh.
tetapi dia telah mengumpulkan cukup energi Suan di saluran energinya untuk digunakan selama 1 atau 2 bulan setelah dia berkultivasi selama beberapa hari. Beristirahatlah dari kultivasimu sekarang. Luling datang dengan semangkuk penuh makanan hangat. Sebenarnya, lebih tepat jika dikatakan sepanci makanan. Nafsu makan Luli ternyata bagus. Luling menatap Luli yang sedang melahap makanannya, dan berkata kepadanya, "Besok pagi kau akan berangkat. Nanti kau pergi menemui Chengku untuk melihat apakah kau bisa mendapatkan senjata yang bagus." Senjata. Luli meletakkan makanannya dan bertanya sambil mengerutkan kening. "Aku belum menjadi prajurit tamu resmi keluarga Liu. Kurasa tidak pantas bagiku untuk meminta senjata sekarang. Lagi pula, aku bisa menggunakan pedang itu dengan cukup baik. Itu adalah artefak Suan tingkat pertama. Ini bukan tentang apakah kamu bisa terbiasa dengannya." Luling menjelaskan, "Kamu tidak mengerti keterampilan Suan. Tidak masalah apakah pedang itu adalah artefak Suan atau bukan. Mungkin itu tidak lebih baik untukmu daripada senjata berat keluarga Liu. Secara fisik, kamu memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pon, dan itu dapat ditingkatkan menjadi sekitar 17.000 atau 18.000 pon dengan energi Suan yang jauh lebih banyak daripada puncak alam Suan Wu. Karena kamu tidak memiliki keterampilan Suan, kamu dapat memanfaatkan kekuatanmu sebaik-baiknya untuk memecahkan keterampilan dan bertarung dengan kekuatanmu. Ini akan sepenuhnya memperlihatkan semua kelebihanmu." Ya, mata Luli berbinar setelah merenungkannya. Apa yang dikatakan Luling membuatnya tercerahkan. Kekuatan yang dimilikinya sekarang telah melampaui kekuatan puncak alam Suan Wu. Jika dia memiliki senjata berat, dia bisa menghancurkan keterampilan rumit musuh dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan bisa memanfaatkan kekuatannya untuk bersaing dengan berbagai keterampilan. Setelah ia menjernihkan pikirannya, Luli menelan makanannya. Luling memberinya beberapa daun emas yang diambilnya dari bungkusan itu. "Kita tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian sekarang karena kita tinggal di keluarga Liu. Jadi daun emas tidak berguna sekarang. Jika kau bisa menukar senjata dengan daun emas, sebaiknya kau pilih yang berat. Jenis apapun bisa digunakan." "Oke." Luli mengambil 100 daun emas dan pergi. Inilah yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Dia tidak merasa menyesal telah menghabiskan semuanya. Selama dia bisa kembali kali ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi nanti. Dia menemui patriark klan tamu Chengku, tetapi yang terakhir dalam dilema. Lagi pula, Luli belum menjadi prajurit tamu resmi keluarga Liu. Dia tidak memiliki kontribusi apapun bagi keluarga. Orang tua di aula senjata tidak akan setuju jika Luli meminta sesuatu dari keluarga Liu sekarang. Namun, melihat keinginan di mata Luli, Chengku melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah token idemu. Ambillah dan ambil kembalianmu." Aula senjata ada di klan eksternal, Lotengno. 19. Luli mengambil token ID-nya dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Setelah meninggalkan klan tamu, Luli mencoba mencari Hall of Weapons dengan mengikuti nomor rumah. Butuh waktu cukup lama baginya untuk tiba di loteng yang sangat besar dengan karakter besar Hall of Weapons di gerbangnya. Berhenti. Seseorang berjaga di halaman aula senjata, seorang lelaki tua berambut abu-abu. Dia menatap Luli dan berkata, "Token idemu." Luli memberikan tokennya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambil token itu dan menggunakan energi Suannya. Tak lama kemudian, token itu bersinar. Di atasnya muncul sebuah karakter yang melambangkan tamu. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata kepada Luli, "Kamu belum menjadi prajurit tamu resmi, dan kamu tidak memiliki poin kontribusi. Kamu tidak memiliki hak untuk masuk." Petik 2 titik. Astaga, Luli mengambil kembali tokennya, tampak agak kecewa. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa daun emas, tidak mau menyerah, dan melanjutkan, "Tuan, bolehkah saya menggunakan beberapa daun emas untuk membeli satu? Saya akan pergi ke misi sekarang. Tanpa senjata apapun,
Saya tidak dapat melakukan yang terbaik. Daun emas. Orang tua itu menertawakan Luli. Menurutmu, apakah kita menginginkan daun emas di keluarga Liu? Artefak Xuan apapun harus ditukar dengan poin kontribusi. Poin kontribusi artefak Xuan tingkat tinggi sangat besar. Oke, karena kamu tidak punya senjata untuk dibawa ke misi ini, aku akan memberimu uang kembalian ini. Kamu bisa menukarkan daun emasmu, tetapi hanya senjata biasa atau artefak Xuan yang rusak. Terima kasih, Tuan. Luli merasa senang. Dia tidak membutuhkan artefak Xuan apapun. Yang dia butuhkan hanyalah senjata berat. Dia mengikuti lelaki tua itu ke aula senjata, tetapi lelaki tua itu menunjukkan jalan ke sebuah ruangan kecil di sudut, bukan loteng di tengah. Lelaki tua itu membuka ruangan itu dan berkata, "Masuklah dan pilih satu. Tetapi kamu harus menunjukkannya kepadaku nanti. Kamu dapat mengambilnya hanya jika menurutku itu masuk akal." Luli bergegas masuk. Ruangan itu tidak luas, hanya sekitar 400 atau 500 kaki persegi. Ada tumpukan senjata di dalamnya, sedikitnya lebih dari 1000 buah. Beberapa di antaranya berkarat. Luli bisa mencium baunya. Semua artefak Xuan yang rusak. Luli sedikit kecewa setelah melihatnya. Sebagian besar senjata di sini adalah artefak Xuan yang rusak. Beberapa di antaranya bahkan patah dari tengah. Artefak Xuan ini semuanya seperti pedang, tombak panjang atau busur dan anak panah. Sepertinya tidak berat. Luli berjalan ke dalam dan mencoba beberapa, tetapi tidak cukup berat. Yang paling berat dari semuanya adalah kapak seberat sekitar 500 atau 600 pon. Apa? Ada pedang lebar di sana? Luli menggali sebentar dan menemukan sebuah pedang lebar besar terkubur di dasar tumpukan senjata. Meskipun Luli hanya melihat salah satu sudut pedang lebar itu, dia tahu bahwa pedang itu sangat berat. Dia memindahkan senjata-senjata di atasnya, dan pedang lebar itu pun terlihat. Pedang lebar itu tampak cukup bagus. Itu jelas merupakan artefak Xuan dan memiliki peringkat yang cukup tinggi. Gambar di atasnya sederhana namun elegan. Hanya dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu bukan pedang biasa. Sayang sekali pedang lebar itu rusak. Ada retakan yang tidak rapi pada bilahnya. Retakan itu membuat pedang lebar itu terlihat aneh. Luli tidak peduli dengan penampilannya atau apakah pedang itu rusak atau tidak. Dia mengambil pedang lebar itu dengan satu tangan, dan dia langsung bersemangat. Pedang lebar itu beratnya setidaknya lebih dari 2000 pon. Jika tidak rusak, beratnya akan lebih dari 3000 pon. Aku cukup beruntung, aku akan mengambil yang ini. Tongkang. Luli mengayunkan pedang lebar itu untuk mencobanya karena ia semakin bersemangat. Di masa lalu, pedang lebar itu jelas merupakan artefak Xuan tingkat tinggi. Bahan yang digunakan untuk membuat pedang lebar ini luar biasa. Hanya dengan menyentuhnya, Luli bisa merasakan aliran udara dingin yang menyusup ke tulang-tulangnya. Surga Qilin. Angkat pedang Qilin. Luli melihat karakter yang terukir di gagangnya dan langsung menilai pedang itu luar biasa. Satu-satunya artefak Xuan yang layak diberi nama adalah artefak Xuan kelas bumi. Artefak kelas manusia tidak berhak diberi nama. Sungguh memalukan. Luli menatap bilah pedang yang retak dan mendesah. Jika artefak Xuan tidak rusak, itu akan sangat memperkuat kemampuan tempur para prajurit setidaknya 30 atau 40%. Tapi, kalau tidak rusak, tidak akan ditaruh di sini. Aku akan mengambil ini. Luli membawa pedang lebar yang rusak lebih dari 3 kaki dan berjalan keluar. Luli berkata kepada lelaki tua itu sambil membungkuk, "Tuan, bisakah Anda memberi saya pedang lebar yang retak ini? Saya akan memberikan Anda semua daun emas saya." Pedang Qilin surga. Orang tua itu melirik gagang pedang dan mengejek Luli. "Hei, Bung, pedang Qilin surga ini adalah artefak Xuan kelas bumi. Pedang ini digunakan oleh patriark keluarga kita sebelumnya. Bahkan jika rusak, kau tidak pantas untuk menukarnya."
100.000 daun emas tidak akan cukup, apalagi 100. 100.000, mulut Luli ternganga karena terkejut. Pedang lebar yang retak itu sangat berharga. 100.000 daun emas akan menjadi bukit kecil. Berapa banyak binatang buas yang harus dibunuhnya untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Kembalikan, Luli tidak begitu ingin melakukan itu. Pedang lebar itu beratnya lebih dari 2000 pound dan dibuat dengan bahan-bahan yang unik. Pedang itu tidak mungkin rusak oleh beberapa artefak Swan biasa. Memiliki pedang lebar ini akan meningkatkan kemampuan bertarungnya secara signifikan. Jika dia memiliki pedang lebar ini saat bertarung di suku Dilong, dia akan mampu membunuh seseorang dengan satu gerakan. Dan Di Huo bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia membungkuk dengan kedua tangan ditangkupkan di depan dada dan memohon, "Tuan, saya benar-benar membutuhkan pedang lebar ini. Apa syaratnya agar saya dapat menukarkannya? Saya dapat membayar kembali 100.000 daun emas yang saya hutangkan kepada Anda sekarang, nanti sedikit demi sedikit." "Tidak," orang tua itu berkata dengan wajah muram, "aturan adalah aturan. Jika kau menggangguku seperti ini, aku akan mengusirmu." Luli membungkuk dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Tuan, kumohon. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Aku hanya meminta pedang lebar ini. Kamu mau ini? Gampang." Tepat pada saat itu, suara seorang gadis yang ramah terdengar dari luar. Sosok wanita ungu yang cantik mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia menatap Luli di dekat pintu dan berkata, "Selama kamu bersedia bergabung dengan klan eksternal keluarga, aku bisa membiarkan keluarga memberimu senjata yang lebih baik. Apalagi yang retak ini, Nona Yi." Luli tersenyum getir ketika menatap gadis berbaju ungu itu. Liu Yi telah datang dan berjanji akan memberinya senjata yang bagus. Hanya saja, syaratnya tidak dapat diterima olehnya. Luli, Nyonya Yi berjalan ke arahnya sambil memutar pinggang rampingnya dan melanjutkan dengan serius, "Kau memiliki bakat yang luar biasa. Selama kau dapat bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu, aku akan meminta keluarga kami untuk melatih dan mendukungmu dengan kekuatan penuh. Kau dapat meminta pelet, senjata, dan keterampilan Swan apapun yang kau inginkan. Hanya dalam waktu beberapa tahun, kau pasti akan menjadi prajurit yang kuat di alam laut roh. Atau, kau bahkan dapat melangkah ke alam kolam jiwa. Pada saat itu, kau akan menjadi prajurit kuat yang terkenal di daerah Wuling. Keluarga Liu akan memberimu kekuatan dan status yang cukup. Bahkan mungkin bagimu untuk menikahi seorang wanita dari keluarga dekat kami. Persyaratan yang ditawarkan oleh Lady Yi pastinya menggiurkan. Dan dia bahkan menyebutkan bahwa dia bisa menjadi suami seorang wanita muda di keluarga Liu. Bagi para prajurit biasa, ini sangat menarik. Bagaimanapun, keluarga Liu adalah penguasa kota Wuling. Setelah menikah dengan seorang wanita muda di keluarga, itu akan menjadi seperti kenaikan yang meroket. "Saya minta maaf." Luli memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Luling telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Ia tidak akan goyah bahkan jika Nyonya Yi yang cantik dan terhormat ini menikahinya. Apalagi wanita muda lain dari keluarga dekatnya. Bagus. Liu Yi menjadi kesal dan tidak senang. Dia melihat pedang lebar yang retak di tangan Luli dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar menyukainya?" Sebenarnya, pedang itu tidak banyak berguna sekarang. Pedang itu retak dan tidak dapat diperbaiki. Pedang itu bukan lagi artefak Swan. Energi Swan tidak dapat dituangkan ke dalamnya, dan pedang itu tidak dapat melepaskan keterampilan Swan. Luli menjawab dengan yakin, "Aku tidak peduli apakah itu artefak Swan atau bukan. Aku menyukainya." "Nona Yi, bisakah kau membantuku kali ini? Aku akan mengingat kebaikanmu di hatiku dan akan melakukan pengorbanan yang sepantasnya setiap kali dibutuhkan." Menatap mata yang dipenuhi dengan gairah, Liu Yi teringat bagaimana Luli bergegas membantu mereka dengan tongkat di tangannya ketika mereka diserang oleh elang fosfor merah. Dia memikirkannya dan berkata, "Patriark He, aku akan menukar pedang ini untuknya."
Berapa banyak poin kontribusi yang kamu butuhkan? Kamu dapat menguranginya dariku. Liu Yi mengeluarkan token. Pria tua berambut abu-abu itu melirik Luli dengan rasa ingin tahu, mengambil token dan menuangkan energi Suan ke dalamnya. Karakter internal bersinar di token, diikuti oleh serangkaian angka. Tetapi jumlahnya berkurang dengan cepat hingga 100. Luli bertanya karena penasaran, apa itu? Nyonya Yi memberikan penjelasan, angka-angka ini adalah poin kontribusi. Semua keluarga seperti ini. Anda bekerja untuk keluarga, Anda bertarung, dan melakukan misi dan semua ini memberi Anda poin kontribusi. Jika Anda bergabung dengan klan eksternal, Anda akan mendapatkan 10 poin kontribusi tambahan gratis setiap bulan. Anda juga akan mendapatkan beberapa jika Anda berada di klan tamu, tetapi hanya 1. Anda dapat menukar poin kontribusi untuk senjata, pelet, keterampilan Suan, dan bahkan kepemilikan kota kecil atau suku. Wah, Luli sekarang mengerti. Jadi, ketika mereka menarik peti mati, pengawal keluarga Liu yang mengawasi mereka juga mendapat poin kontribusi. Keluarga besar ini adil dan jujur. Selama seseorang berkontribusi, bekerja atau menderita cedera dalam prosesnya, mereka bisa mendapatkan poin kontribusi dan menukarnya dengan barang bagus. Baiklah, kembalilah sekarang. Kita akan berangkat ke Ice Abyss besok pagi. Melihat bujukannya tidak ada gunanya, Lady Yi kehilangan keinginannya untuk berbicara dan pergi. Di sisi lain, Luli membawa pedang kilin langit kembali ke klan tamu dengan gembira. Saat kembali ke klan tamu, Chengku melihat pedang kilin langit di punggung Luli dan datang untuk bertanya kepada Luli dengan heran. Saat mengetahui bahwa Nyonya Yi telah menukarnya untuknya, Chengku menatap Luli dengan cara yang aneh dan berkata, "Kau hebat, kawan." Nyonya Yi adalah mutiara dari Kabupaten Wuling. Dia adalah nyonya nomor 1 keluarga Liu yang sangat pantas. Dia dapat menerobos ke alam laut roh kapan saja sekarang. Jika kau dapat memenangkan hatinya, kau akan membuat kemajuan pesat di masa depanmu tanpa diragukan lagi. Mendengar ini, wajah Luli memerah karena malu dan tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Chengku pergi sambil tertawa. Luli melangkah ke halaman kecilnya dan Luling sedang duduk di sana. Mungkin, dia telah mendengar percakapan antara dia dan Chengku dan menggoda, "Luli, kamu punya perasaan untuk Nona Yi itu. Dia orang yang baik dan lumayan cantik. Dia pantas untukmu dengan cara tertentu. Tentu saja, dia tidak bisa menjadi istri resmimu. Luli, kamu harus ingat, istri resmimu harus lahir dari keluarga terhormat. Hanya wanita sejati dari keluarga kerajaan minimal tingkat kelima yang pantas untukmu. Jangan lakukan ini lagi." Luli memutar matanya. Luling selalu tidak mengatakan sesuatu, dan tidak pernah memberitahunya situasi yang sebenarnya. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Luling, Luli akan menamparkan orang itu dan membuatnya sadar kembali. Dia menutup gerbang halaman dan mulai membelai pedang lebar di tangannya. Gairah terlihat di matanya. Kemudian dia mengerahkan energi Suan ke tangan kanannya. Seketika, dia merasakan kekuatan tumbuh di tangan itu saat dia memegang pedang kilin surga. Swos, swos gelombang. Ia semakin cepat menggunakan pedang lebarnya. Pedang itu mengeluarkan suara keras saat diayunkan. Luli semakin bersemangat. Ia bergerak di sekitar halaman dan mengaduk tanah di sekelilingnya. Luling bahkan sedikit tersedak dan ia segera berjalan kembali ke kamarnya. Bagus. Luli berhenti setelah beberapa saat. Cahaya berkedip di matanya, dan wajahnya memerah. Dia tenggelam dalam kenikmatan. Dia melihat ke arah Luling yang berdiri di dekat pintu kamarnya. "Kak, dengan pedang ini, aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku percaya diri untuk melawan seorang prajurit di puncak alam Suanwu." Luling berjalan ke arahnya dan memberinya sebuah busur silang hitam. Dia tersenyum tipis. "Dan ambillah busur silang pencari kematian ini. Kamu seharusnya tidak bersaing dengan para pejuang di bawah alam laut roh. Kamu harus ingat, selama itu adalah musuh,
kamu seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh terlebih dahulu. Tidak peduli siapapun, keesokan paginya, Luli bangun pagi-pagi dan pergi menunggu di luar gerbang di sebelah barat setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luling. Ada barisan prajurit yang berdiri tertib di luar gerbang barat. Kalau dilihat-lihat, mungkin ada sedikitnya 300 orang. Semuanya mengenakan baju besi perak keluarga Liu, menunggang kuda tinggi. Ada 7 atau 8 orang yang menunggangi serigala perak di depan. Waktunya belum tiba karena Liu Yi belum ada di sana. Keluarga Liu sungguh kuat. Luli melirik dan menyimpulkan bahwa semua prajurit ini berada di alam Xuanwu, dan beberapa dari mereka bahkan berada di tahap akhir alam Xuanwu. Bukan hanya 1 atau 2, ada 300 orang. Ditambah lagi, mereka hanyalah beberapa prajurit dari klan eksternal keluarga Liu. Semua penjaga daerah adalah prajurit keluarga Liu. Sepertinya pepatah lama itu benar. Setiap langkah menuju alam berikutnya sama sulitnya dengan pergi ke surga. Dari ke-300 orang itu, Luli dapat mengatakan bahwa tidak seorang pun berada di alam laut roh dari ki dan energi mereka. Luli tenggelam dalam pikirannya. Lingkungan hidup gurun utara sangat keras. Semua orang adalah pendukung seni bela diri. Semua orang di suku itu adalah pemburu terbaik saat muda. Namun, hanya 1 atau 2 dari 10 yang dapat mengolah energi Xuan. Dan hanya 1 atau 2 dari 100 prajurit yang berhasil mencapai alam Xuanwu yang dapat melangkah ke alam laut roh. Alam Xuanwu, alam laut roh, alam kolam jiwa, alam roda takdir, alam abadi, alam penguasa mulia, alam kedaulatan manusia. Terobosan ke ranah manapun sangatlah sulit. Namun, begitu berhasil, seseorang akan memiliki kekuatan yang meningkat beberapa kali lipat dan menikmati promosi status, posisi, dan pengaruh. Misalnya, Biba, setelah ia berhasil mencapai alam laut roh, langsung direkrut oleh keluarga Zhao di jurang es. Kemudian, dengan kontribusinya, ia langsung dipromosikan sebagai patriark klan eksternal. Meskipun ada banyak patriark klan eksternal dari keluarga besar, menjadi seorang patriark akan tetap berarti peningkatan status yang besar dalam keluarga dan lebih banyak sumber daya. Kamu, kemarilah. Liu Yu, salah satu pengawal serigala perak, melihat Luli berdiri di luar gerbang di sebelah barat seperti orang bodoh. Ia berteriak kepada Luli dan berkata kepada seseorang yang berdiri di belakangnya, "Berikan dia seekor kuda." Oh, ya, Luli segera pergi ke tempat seseorang membelikannya seekor kuda. Luli menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu cara menungganginya. Sebelumnya, ketika mereka berada di suku, Luli tidak berani muncul dengan menunggang kuda. Kau tidak tahu cara menunggang kuda, kau lihat saja dan belajar. Jangan sampai kau terjatuh dan terinjak-injak sampai mati. Liu Yu hanya menatapnya tanpa banyak memberi arahan. Luli tidak menghargai tawaran baik mereka dan bersikeras bergabung dengan klan tamu membuat Liu Yu tidak bersemangat untuk menemuinya. Luli menyentuh hidungnya dan menaiki kudanya. Namun, dia tidak berani bergerak, dia hanya memegang tali kekang. Ayo, ayo, ayo. Setelah beberapa saat, 3 serigala perak berlari kencang keluar dari gerbang di sebelah barat. Wanita di depan mengenakan baju besi lembut berwarna perak dan jubah merah berkibar di punggungnya. Dia secantik bunga, semenarik batu giok, namun perkasa dan berani di saat yang sama. Sekelompok prajurit muda keluarga Liu menatap tajam ke arahnya. Liu Yi tidak mengenakan bulu rubahnya hari ini. Dia mengenakan baju besi lembut yang tidak menutupi bentuk tubuhnya yang indah, tetapi malah memberinya kesan eksotis. Dia melirik ke arah kerumunan dan berhenti ketika melihat Luli. Setelah memastikan bahwa semua orang ada di sana, dia berteriak dengan suaranya yang merdu, "Kami telah mendukung dan membesarkanmu selama berhari-hari hanya untuk momen ini. Kami, keluarga Liu, telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Ini adalah saat yang paling menyedihkan bagi keluarga Liu. Jadi tolong bantu kami, keluarga Liu, untuk menghancurkan gunung awan dingin hingga rata dengan tanah."
Hancurkan gunung awan dingin hingga ke tanah. Orang-orang berteriak dan melambaikan tangan. Suara mereka begitu keras hingga bergema di hutan belantara. Telinga Luli berdenging karena suara keras itu. Kuda yang ditungganginya menjadi gelisah, hampir saja menjatuhkan Luli. Baiklah, mari kita pindah ke gunung awan dingin. Hari itu, Nyonya Yi membawa pedang perak panjang sebagai pengganti cambuknya. Ia mencabut pedang dari sarungnya dan mengarahkannya ke utara. Ia memimpin dan bergegas menunggangi serigala peraknya. 10 pengawal serigala perak di belakangnya segera menyusul, dan di belakang mereka ada 300 prajurit keluarga Liu yang bergegas maju secara berurutan. Hai. Luli yang awalnya berada di barisan depan, lambat laun tertinggal karena tidak tahu cara menunggang kuda. Melihat barisan semakin menjauh, ia pun menjadi gelisah. Ia menepuk-nepuk pantat kuda dengan bingung, berusaha memacu kudanya agar berlari lebih cepat. Diba berniat mencabik-cabiknya, dan para prajurit keluarga Zhao juga tidak akan melepaskannya. Jika dia dipisahkan dari tim, dia pasti akan mati. Meskipun ia tidak pernah menunggang kuda, ia pernah melihat orang melakukannya. Luli mencoba meniru apa yang telah ia amati sebelumnya, dan kuda perang itu akhirnya berhasil mengejar tim. Namun, Luli tidak dalam kondisi yang baik. Ia tersentak dan jatuh beberapa kali dan harus memanjat kembali. Lihat dia. Apakah dia salah satu prajurit keluarga Liu? Bukankah dia terlihat seperti bahan tertawaan? Ada banyak pejalan kaki di jalan. Melihat Luli tersentak dari punggung kuda, mengejar kuda itu dan memanjat kembali seperti monyet, mereka semua tertawa. Prajurit adalah pemandangan umum di Kabupaten Wuling. Semua orang tahu cara menunggang kuda. Luli akhirnya marah setelah terjatuh lebih dari 10 kali. Ia melambaikan tangannya dan menamparkan kepala kuda itu. Seberapa kuat tenaga yang dimilikinya, ia harus menahan diri atau kepala kuda itu akan retak. Mendekat gelombang, kuda itu terluka. Ia mengangkat kaki depannya, meringkik, dan Luli jatuh lagi. Namun kali ini, ketika ia kembali menungganginya, kuda itu berperilaku baik. Kali ini ia berlari dengan sangat lancar. Setidaknya, ia tidak akan menjatuhkan Luli. Bergerak lebih cepat atau aku akan menamparmu sampai mati. Luli berteriak kepada kuda itu dengan tatapan marah. Rasa marah muncul darinya, yang tampaknya membuat kuda itu sedikit takut. Kuda itu mengikuti perintah dan berperilaku baik. Ia berlari dan mengejar tim. Tak lama kemudian, mereka keluar dari gerbang kota di utara. Luli telah menguasai beberapa keterampilan. Ia mulai naik turun bersama kudanya. Dengan cara ini, ia tidak akan terlempar, dan ia tidak akan terlalu tegang. Ketika mereka berhasil keluar dari daerah itu, Nyonya Yi menghentikan serigala perak. Ketika semua orang sudah ada di sana, dia melihat ke ujung, terkejut melihat Luli telah menyusul. Liu Yu baru saja mengatakan kepadanya bahwa Luli tidak tahu cara menunggang kuda. Itulah sebabnya dia berhenti di gerbang. Dia tidak menyangka Luli bisa melakukannya dalam waktu yang singkat. Sepertinya dia sudah bisa mengendalikan kuda yang ditungganginya. Bergerak. Lady Yi bergegas menuju utara tanpa berkata apa-apa lagi. Ratusan prajurit mengikutinya dalam 2 baris yang teratur. Cahaya dingin pantulan matahari yang memantul dari baju zirah membentuk 2 garis, berkelok-kelok ke kejauhan. Luli sekarang sudah keluar dari daerah itu bersama Liu Yi. Mereka seharusnya pergi ke Gunung Awan Dingin. Kedua lelaki setengah baya berpakaian preman itu melirik sebuah potret dan segera masuk ke dalam kabupaten dan memasuki sebuah halaman. Tak lama kemudian, seekor elang terbang dari dalam halaman ke langit dan terbang langsung ke arah utara. Dari halaman muncul 2 pengintai. Mata mereka seperti mata ular berbisa. Mereka melihat ke arah utara, dan salah satu dari mereka mencibir. Luli, beraninya kau keluar? Bahkan jika kau bersama Lady Yi, kau akan mati tanpa pertanyaan. Ya, yang lain mengangguk.
Ada banyak sekali kelompok di Gunung Awan Dingin saat ini. Pasukan dari beberapa keluarga dan puluhan suku berkumpul di sana. Binatang suan ada di mana-mana. Kudengar Patriark Diba telah meminum ramuan dan berhasil mencapai tahap tengah alam laut roh. Akan sangat mudah untuk membunuh Luli. Tidak mungkin Liu Yi mengikutinya sepanjang waktu. Bersenandung, pria pertama mencibir. Bagaimana jika Liu Yi mengikutinya? Keluarga Liu telah menderita bencana besar dan banyak yang meninggal kali ini. Sekarang kita memiliki Tuan Yu di belakang kita. Setelah beberapa bulan, Kabupaten Wuling dapat berada di tangan kita, keluarga Zhao. Itu benar, pria kedua setuju. Saya rasa keluarga Liu tidak akan berani mengatakan apapun bahkan jika Patriark Diba mengeksekusi Luli dengan paksa. Ayo pergi, tugas kita sudah selesai di sini. Kita tidak perlu memikirkan yang lainnya. Keduanya segera pergi dan menghilang ke dalam gang. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.